Hari ini saya ingin menanggapi atau memberikan respon terhadap berita-berita yang mengatakan bahwa apologet Kristen itu terancam. Pertanyaannya kemudian, apakah di bumi Indonesia ini memang kesaksian agama itu tidak diizinkan, ataukah ada hal-hal lain yang mengancam apologet Kristen? Yang saya pahami bahwa para apologet Kristen yang terancam itu bukan diancam oleh oknum tertentu, meskipun ada berita-berita yang ada. Tetapi adalah tersasar undang-undang penistaan agama. Dan memang kemudian ketika undang-undang atau kebijakan itu tidak diterapkan dengan baik, mungkin ada ketidakpuasan. Namun pertanyaannya adalah bagaimana apologet Kristen itu bisa hadir di tengah-tengah kehidupan bersama secara khusus dalam dunia medsos, yaitu untuk menjelaskan mengapa dia percaya, ya, tanpa harus menyerang yang lain atau menghinakan yang lain sehingga terjebak dengan penistaan agama. Para apologet Kristen percaya atau selalu memegang ayat firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus yang mengatakan bahwa apologet Kristen itu siap sedia senantiasa untuk memberi jawab. Tapi ada satu kata penting yang perlu diperhatikan adalah untuk kemuliaan Kristus. Jadi sebenarnya kalau benar apologet Kristen itu melakukan sesuatu untuk kemuliaan Kristus dan itu kemudian mengalami persoalan, ya memang biasa saja mereka sudah melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Kristus dan kemudian menerima sesuatu yang tidak baik. Tapi di dalam sebuah negara di mana keadilan ditegakkan, maka apologet Kristen dan semua orang di Indonesia juga mesti memberi perlindungan terhadap ancaman kemanusiaan. Termasuk juga pada ancaman yang bisa terjadi pada apologet Kristen. Namun persoalannya adalah apakah apologet Kristen itu memahami kebijakan-kebijakan tersebut dan kemudian apakah apologet Kristen itu melakukan sesuatu yang pada batas-batasnya dan pada prinsipnya adalah bagi kemuliaan Kristus. Kalau apologet Kristen itu beranggapan bahwa mereka sedang membela Tuhan dan kemudian bisa mengeluarkan kata-kata apa saja yang menghinakan sesamanya, jelas ada sesuatu yang salah dalam praktek ya daripada apologet Kristen itu sendiri. Apologetika sebenarnya berisi penjelasan mengapa saya percaya. Sedang kesaksian agama adalah apa yang saya percaya. Jadi dengan demikian debat agama itu tak ada landasannya. Jadi kalau para apologet Kristen ditanya mengapa dia percaya, dia jelaskan saja mengapa dia percaya. Dan kemudian kalau ada yang mencecar terus, ya tidak perlu dijawab. Karena memang apologet Kristen punya hak untuk tidak menjawab. Apalagi kalau pertanyaan itu memang tidak untuk mengetahui atau tidak untuk saling belajar. Memang kadang-kadang apologet Kristen mungkin terjebak ya, ingin membuktikan klaim-klaim absolutnya. Sehingga kemudian berambisi untuk bisa menjawab seluruh pertanyaan yang ada. Karena sebenarnya kita tidak diminta untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada terkait dengan iman. Karena iman itu tidak membutuhkan bukti. Dan orang-orang yang mendengar penjelasan dari apologet Kristen itu mengkonstruksi pengetahuan itu. Jadi tidak ditransfer. Dan juga belum tentu menerimanya. Karena kalau dia tidak ada iman yang sama, dia tidak mungkin mengkonstruksi itu sama dengan pemahaman atau memiliki ya hubungan dengan pemahaman yang disampaikan oleh para apologet Kristen. Jadi itulah yang saya sebutkan, kalau kemudian para penanya itu ingin bertanya mengenai isi daripada kepercayaan Kristen, ya berarti jelaskan saja, saksikan. Jadi bukan berdebat, saksikan saja. Jadi kesaksian agama. Misalnya kesaksian tentang Kristus, kesaksian tentang mengenai kealahan dan kemanusiaan Kristus. Ya disaksikan saja apa yang dipercaya. Coba juga saksikan juga ya, dalam arti kata, apa yang dipercaya atas dogma-dogma gereja itu. Jangan kemudian disuruh ataupun membuktikan melalui pembacaan Alkitab.
Jadi ketika apologet Kristen mengambil ayat Alkitab dan kemudian membuktikan pandangannya benar, maka yang bertanya itu tidak netral. Dia di kepalanya sudah ada sesuatu yang berbeda. Jadi penjelasan apologet Kristen itu tidak akan dikonstruksi sama. Karena ada pemahaman ya di kepalanya atau teori-teori untuk membaca penjelasan apologet Kristen itu yang tidak ya tidak selaras, tidak ada hubungan, tidak ada koherensi gitu loh. Maka klaim-klaim itu dianggap apa? Tidak koheren gitu loh. Seperti itu. Nah, ini kan menjadi persoalan ya yang terjadi. Jadi sekali lagi, ketika seorang bertanya tentang mengapa Kristen percaya Yesus adalah Allah, apologetus Kristen menjelaskan saja. Usahakan jangan menjelaskan mengutip-ngutip ayat. Ini menjadi persoalan juga. Ini loh ayatnya ini, ayat dan biasa terjebak seperti itu. Dan itu akan menimbulkan debat kusir. Karena membaca menafsir itu tidak netral. Tidak bisa membaca nafsir itu dengan kepala kosong begitu. Dia pasti ada pemahaman doktrin yang ada. Dan ini akan menjadi debat kusir yang tidak ada henti-hentinya gitu. Harusnya sih kalau sudah merespon terhadap keyakinan itu ya dijelaskan dulu responnya apa, doktrinnya apa gitu. Jelaskan saja dogma Kristen tentang apa gitu. Silakan ingin ditanya dijelaskan. Responnya bagaimana. Jadi tidak perlu ngambil ayat Alkitab kemudian menafsirkan ini buktinya. Ya nggak bisa. Karena membaca Alkitab itu menafsir. Nah menafsir itu kan membutuhkan pengetahuan-pengetahuan awal. Ya, berarti kalau ada pengetahuan awalnya berbeda, ya ada yang bilang world view, ada yang bilang syncretics, ya, ya itu segala macam itu. Jadi ada teori, ya itulah yang menjadi kacamata untuk membacanya. Maka ketika apologet-apologet Kristen kemudian menjelaskan keyakinannya dengan membuktikan ayat-ayat Alkitab, ya teman-teman yang berbeda iman tidak bisa membaca Alkitab dengan netral. Ya ini yang terjadi. Akhirnya ditanya terus saya perdebatan, bukan bertanya, mencari-cari kelemahannya. Seperti itu. Jadi harusnya yang ditawarkan adalah dogma. Ya. Kalau membaca Alkitab ya belajar hermeneutik, penafsiran. Bagaimana sih umat Kristen menafsirkan Alkitab? Nah, itu yang diajarkan. Hermeneutik. Tapi apa mau seperti itu? Tapi sebenarnya harusnya begitu. Karena persoalan dari apologet Kristen menurut saya adalah persoalan hermeneutik gitu. Jadi ya apologetnya sendiri tidak memahami hermeneutik, untuk saya maafkan saya gitu. Banyak apologet itu memang belum sampai memahami hermeneutik dengan baik. Ya, dia baru bisa membaca Alkitab ya dengan apa namanya pengaruh daripada dogma atau aliran gereja yang ada. Tapi belum bisa mengerjakan teologi sebenarnya. Maka ketika dia mengupas ayat-ayat Alkitab itu dengan mengerjakan teologi, jadi ada keanehan. Bukan keanehan bagi dia sebenarnya yang apa? Yang pemahaman dia, tapi juga keanehan orang yang mendengarnya gitu. Karena memang ya nggak bisa membaca Alkitab itu dengan cara netral gitu ya. Jadi cukup menjelaskan doktrin yang dirumuskan gereja. Misalnya apa sih pernyataan? Ya bacalah pernyataan menurut Kristen apa. Seperti itu. Terus jangan tunjukkan mana kata pernyataan. Di situ nggak ada penafsiran seperti itu gitu. Teologi Kristen nggak begitu gitu loh. Jadi kalau teologi Kristen cara nafsirnya seperti itu ya salah kaprah. Memang teman-teman di Pentakosta karismatik kan membaca Alkitab begitu, tapi dia membaca Alkitab lewat pengalaman. Ya, biasanya mereka punya pengalaman-pengalaman mendengar suara Tuhan, kemudian juga pengalaman penyembuhan, mujizat gitu. Dan pengalaman itu kemudian jadi kacamata membaca teks itu. Nah, maka itu kemudian mensistematisasi apa namanya rumusan doktrin dari Pentakosta dan karismatik itu susah. Tapi bukan tidak benar. Susah karena memang memerlukan ya usaha sistematisasinya. Dan membangun biblical teologinya kan juga nggak gampang. Jadi yang namanya doktrin itu kan harus dibangun. Misalnya mengerjakan biblical teologi, teologi Alkitab. Tentang tema apa? Tentang Kristus. Ya nggak segampang itu. Kemudian menjelaskannya, ini loh ayat-ayat Alkitab tentang ini. Ya nggak segampang itu. Karena tidak bisa menafsir dengan cara netral. Jelaskan aja, ya apa namanya ajaran-ajarannya. Kalau Katolik kan menjelaskan tradisi-tradisinya. Seperti itu menjelaskan. Boleh-boleh saja pakai ayat Alkitab, boleh. Tapi jangan menjelaskan bahwa mereka juga bisa membaca Alkitab. Tidak bisa. Karena ketika mereka membaca itu dengan pikiran mereka, dengan pikiran netral mereka, itu akan berbeda.
Karena dia akan mengkonstruksi, teks-teks Alkitab itu dengan apa yang dia punya, pengetahuan yang dia punya. Dan ini akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan pertanyaan. Ya, kenapa? Karena memang tidak masuk akal, karena imannya berbeda. Jadi tugas apologet Kristen itu sebenarnya adalah hanya menjelaskan mengapa dia percaya, ya, terhadap dogma-dogma yang ditanyakan. Seperti itu. Misalnya dogma tentang wahyu, dogma tentang Kristus. Nah, itu dijelaskan saja langsung. Nggak perlu mengajak mereka membaca Alkitab. Karena membaca Alkitab itu menafsir. Mengajarkan kepada orang baru menafsirkan Alkitab itu susah banget mengertinya. Nah, ini kesalahan kadang-kadang teman-teman yang biasa menafsir secara induktif. Mereka pikir dia sudah bisa merumuskan doktrin Alkitab dengan cara itu. Enggak, dia baru mempelajari prosedur. Tapi merumuskan doktrin Alkitab itu tidak sesederhana itu. Jadi gitu. Kemudian penjelasan apologet itu ya sebenarnya tidak bisa dibantah. Karena itu kan didasarkan oleh iman. Jelaskan aja mengapa Anda percaya Yesus adalah juru selamat. Mengapa Anda percaya Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Ya, kalau dibantah ya lucu begitu. Karena yang bisa menjelaskan adalah iman. Kalau mereka ingin bertanya, ingin lebih tahu, ya boleh saja. Tapi juga jangan berharap bahwa pengetahuan itu bisa ditransfer ke orang lain. Tidak. Mereka akan mengkonstruksinya. Dan proses mengkonstruksinya itu bisa panjang untuk itu. Jadi ya sabar saja, tidak usah memaksakan orang mengerti. Nggak segampang itu untuk memahaminya. Jadi proses menguasai materi-materi dari apologet ini yang diberikan kepada mereka yang bertanya itu juga proses panjang, tidak tiba-tiba langsung mengerti gitu. Bukankah para apologet itu belajar juga waktu yang panjang? Mengapa tiba-tiba mereka ingin orang lain mengerti dalam waktu yang sesingkat-singkatnya? Kan sesuatu yang lucu sebenarnya. Apakah orang yang bertanya bisa kembali bertanya untuk lebih jelas? Bisa saja, tetapi untuk lebih jelas. Tapi kan biasanya mereka ingin menguji. Mengujinya itu bagaimana, itu kan persoalannya. Kan tidak bisa sebenarnya menguji penjelasan para apologet itu. Kan saya bilang nggak bisa diujinya, karena dia adalah iman. Seperti itu. Jadi kalau yang teman debatnya ingin mengujinya, ya lucu juga gitu. Karena dia dibangun dari iman, dan alasan dasar pengujiannya apa? Rasio dia. Dan kemudian pengalaman yang berbeda, ya jelas nggak bisa. Seperti itu. Itu saja mereka boleh bertanya, tapi dalam arti kata ingin tahu. Karena itu apologet-apologet yang, debat-debat yang, satu lawan satu begitu tanpa, tanpa moderator, ya sebaiknya dihindari. Dan juga harus bisa juga ada moderator, kemudian penilai yang ada. Tapi sebenarnya sih debat agama itu tidak ada penilaian harusnya. Cuma hanya mungkin menjawab sesuatu yang ditanyakan. Bukan ditanyakan lain, menjawabnya lain. Itu aja mungkin tugasnya dari para moderator. Tapi tidak bisa dibuat penghakiman, mana yang benar, mana yang salah. Karena itu iman. Jadi sekali lagi konstruksi ya, yang dibangun dari dibangun oleh orang yang menanyakan itu, ya bisa berbeda pengetahuan dengan penjelasan dari apologet. Itu tidak perlu heran ya. Karena pengetahuan tidak ditransfer. Tapi pengetahuan itu dikonstruksi. Itu sebabnya sebabnya mereka yang tidak beriman tidak bisa memahami sebagaimana pemahaman apologet. Nah, ini perlu disadari. Menurut saya para apologet Kristen perlu belajar juga dari satu channel ya. Channel namanya God and Beyond. God and Beyond itu salah satu video yang saya tonton adalah Kristen versus agnostik ya. Debatin ya, argumen pembuktian Tuhan. Dari channel Darren Christopher dengan Pubilosopi ya. Dan mereka membicarakan tentang argumen dari Alpin Plantingas argumen melawan naturalisme. Nah, itu yang terbitkan oleh channel God and Beyond. Memang hostnya mengatakan bahwa sebenarnya demi konten dia berharap kedua narasumber itu berdebat keras. Tapi kedua narasumber berkata, ini bukan debat, hanya merespon pandangan Alvin Plantinga, diskusi gitu. Kemudian ya dialog lah gitu, yang tidak saling mengalahkan. Dan itu benar. Dan dialog-dialog itu, respon itu juga mesti menjelas, mesti ada strukturnya.
Lalu saya katakan, ketika seseorang misalnya membuat rumusan rumusan klaimnya, misalnya bisa orang Kristen menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Itu harusnya kan dia menjelaskan bukan bukan hanya data-data dari Alkitab sebenarnya, tapi juga kemudian koherensi data-data dari Alkitab, kemudian pandangan-pandangan tokoh, penelitian-penelitian gitu, ada klarifikasi. Jadi setelah ada klaim itu, ada datanya sebaiknya ada cukup, karena argumentasi kan klaim itu perlu didukung argumentasi supaya klaim itu kuat. Terus kemudian data-data. Tapi kalau hanya data-data saja dari yang berdebat, itu akan kurang. Karena siapa yang berdebat itu? Apalagi yang berdebat ini kan bukan para dokter, bukan para pakar. Ya repot juga. Jadi mesti ada klarifikasi. Jadi klarifikasi artinya ya mereka mendebatkan satu persoalan melihat penelitian-penelitian sebelumnya. Melihat pandangan-pandangan pakar sebelumnya. Seperti itu. Tapi yang menjelaskan itu adalah yang beriman. Ketika Kristen menanyakan kepada Islam, ya mereka menjawab aja. Menjawab klaim mereka apa, bukti-buktinya apa. Kemudian apakah selaras bukti-buktinya dengan klaimnya. Terus buat klarifikasi, apakah para profesor-profesor atau peneliti Islam juga sama saja seperti itu. Kemudian apakah para pakar muslim juga seperti itu. Nah kalau Kristen misalnya, ini loh klaim saya Yesus adalah Tuhan gitu. Data-datanya ini. Dan data-data yang saya sampaikan ini sesuai melandasi keyakinan saya Yesus adalah Tuhan. Ya, walaupun sekali lagi saya katakan itu adalah keyakinan ya. Dan kemudian setelah itu coba dibuat klarifikasi penelitian-penelitian tentang Kristus misalnya. Berarti kan bisa dibaca kan penelitian-penelitian yang mencoba meneliti misalnya. Atau bisa membuktikan keyakinan orang Kristen sepanjang zaman. Kemudian yang kedua, yang setelah klarifikasinya adalah pakai pakarnya gimana. Seperti itu. Nah kemudian, kalau masih mereka ingin bertanya, ya jelaskan yang itu aja. Tapi ketika mereka menyanggah, ya nggak bisa. Itu kan bangunan imannya. Yang bisa disanggah mungkin data-datanya. Nah kalau data-datanya yang disanggah, ya bagaimana juga mereka menyanggah. Kan mereka tidak tahu. Yang tidak seiman tidak tahu. Hanya tahu yang seiman. Jadi mesti ada strukturnya. Yang saya lihat debat-debat itu tidak ada strukturnya. Ya. Hanya menyerang ya persepsi, tidak ada data. Jadi ketika klaim, misalnya ada yang mengatakan apa? Misalnya kalau mengatakan misalnya landasan bahwa Yesus adalah Tuhan itu tidak punya dasar. Jadi dia mesti menjelaskan dasarnya apa. Ya gitu kan. Jadi dasarnya kan tentunya bukan dasar dari Kristen, dasar dia yang tidak percaya. Bisa saja dia menjelaskan ketidakpercayaan dia dasarnya apa. Penelitian-penelitian yang tidak percaya bagaimana. Pakar-pakar yang tidak percaya bagaimana. Jadi kan responnya menarik, jelas gitu. Tidak debat kusir yang saling mengalahkan, tidak seperti itu. Dan bisa saling belajar. Kenapa ada pandangan begini? Kenapa ada pandangan menolak? Nah, seperti itu. Jadi harusnya tidak terjadi penodaan agama, tidak terjadi penistaan agama. Dan di dalam alam demokrasi seperti Indonesia ini sebenarnya kita tidak perlu membuat penistaan agama, membuat cara-cara yang tidak betul. Apalagi apologet Kristen yang menyatakan kemuliaan Kristus. Kita berbicara itu bukan untuk menunjukkan kita hebat. Kita apologet tersohor. Ya memang medsos kadang-kadang menggoda seperti itu. Supaya orang banyak mendengar, supaya view banyak. Tapi kan tidak harus begitu. Ada banyak cara-cara yang bijaksana, cara-cara yang benar. Kita tidak perlu menggunakan tipu muslihat untuk bisa mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan ya segala hal yang menguntungkan kita, tidak perlu. Kita melakukan yang baik, apalagi bicara tentang agama. Jadi demikian penjelasan saya mengenai respon saya terhadap apologet Kristen katanya berada dalam bahaya. Dan saya berharap ya ada sebuah penyelesaian yang baik, ada klarifikasi yang baik. Dan kemudian ya debat-debat yang saling menghujat, saling menista itu perlu dihentikan. Muliakanlah Tuhan, muliakan agama itu, bukan muliakan individu. Dan jangan gunakan agama itu untuk kepentingan individu, apalagi untuk kepentingan ekonomi dan politik. Ya,
sehingga agama itu menjadi menampilkan wajah kekerasan. Tapi tampilkanlah wajah damai. Rukun beragama akan selalu berbicara bagaimana kita menghadirkan dialog damai agama. Dukung terus channel Rukun Beragama dan ikuti terus video-videonya yang akan memberikan wawasan baru untuk Anda apologet Kristen maupun juga apologet dari berbagai agama, sehingga dapat memampatkan keberagaman agama itu bukan untuk menyeragamkan, tapi untuk saling belajar, mengenal satu sama lain, dan mengenal diri kita lebih mendalam. Terima kasih.